Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi dari kelompok 7 kelas 04 SISP 007. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu analisis proses bisnis pengiriman paket pada JNT Express dengan menggunakan pemodelan BPMN. Sebelum kita masuk ke materi, saya Nia Nilmatul Maula yang akan memandu bagian awal presentasi ini. Di kelompok 7 ini, saya juga bekerja sama dengan 3 rekan saya, yaitu Muhammad Nur Falah Aksal, Muhammad Alif Al-Ghifari, dan Muhammad Zaki Waliyuddin. Nah, apa aja sih agenda yang akan kita bahas pada video kali ini? Bisa dilihat di layar, ada 6 pokok bahasan utama. Kita akan mulai dari latar belakang, lalu tujuan analisis, dilanjut dengan profil perusahaan, lalu siapa saja aktor yang terlibat, dan kemudian inti presentasi yaitu alur proses bisnisnya, dan ditutup dengan kesimpulan. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang. Kenapa sih kelompok kami memilih JNT Express? Seperti yang kita tahu, transaksi digital dan e-commerce sekarang lagi pesat-pesatnya, dan ini menuntut logistik yang super cepat dan akurat. JNT hadir menjawab tantangan itu dengan misi Customer Oriented and Efficiency Based. Tapi bayangin, mengelola jutaan paket setiap hari tentu mustahil dalam sistem informasi yang terhubung secara real-time. Oleh karena itu, di video ini kami membedah dan memodelkan alur kerja fisik dan sistem digital secara rinci menggunakan metode Business Process Model and Notation atau BPMN. Selanjutnya, untuk tujuan dari presentasi ini ada 3 fokus utama yang akan dibahas. Yang pertama, kita akan melihat pemetaan alur kerja pengiriman logistik mulai dari penerimaan hingga last mile delivery ke pelanggan, sekaligus membedah peran aktor yang terlibat di dalamnya. Kedua, kita akan mengevaluasi integrasi sistem informasinya. Kita akan bahas bagaimana teknologi JNT menghubungkan koordinasi secara real-time antar aplikasi mobile kurir lapangan, mesin otomatis di gudang transit, dan basis data manajemen pusat. Dan yang terakhir, kita akan mengidentifikasi potensi bottleneck atau hambatan operasional yang sering mengganggu efisiensi distribusi di lapangan. Nah, sekarang mari kita kenal lebih dekat dengan skala bisnis JNT. Berdiri pada tahun 2015, JNT ini perkembangannya sangat pesat hingga beroperasi di 13 negara. Di Indonesia sendiri, skalanya benar-benar raksasa. Operasional mereka didukung oleh hampir 100 gateway atau pusat transit, lalu lebih dari 4.000 outlet drop point dan digerakkan oleh 30.000 lebih SDM terlatih. Layanan reguler mereka mampu menjangkau 100% wilayah Nusantara, baik antar kota, antar provinsi, maupun lintas pulau. Tentu saja, operasional raksasa ini butuh kerjasama dari banyak pihak. Di slide aktor yang terlibat, kami memetakannya ke dalam beberapa kelompok. Ada pihak eksternal, yaitu customer dan sistem bank. Di level cabang ada drop point dan sprinter atau kurir. Di area gudang ada staff sortir, petugas gateway, dan tim armada. Lalu di manajemen pusat ada customer service, admin keuangan, dispatcher, dan admin logistik. Dan yang paling penting sebagai otak operasionalnya adalah sistem pusat JNT itu sendiri. Nah, kita masuk ke proses 1, yaitu penerimaan paket atau drop-off di outlet. Pada proses ini terdapat 3 aktor yang terlibat. Yang pertama, customer sebagai pengirim, lalu ada drop point dan sistem JNT. Proses ini dimulai dari customer ingin mengirim paket, lalu datang ke outlet dan menyerahkan paketnya. Di sisi cabang, admin drop point menerima paket tersebut lalu melakukan pengecekan kelayakan dan menimbang paketnya. Setelah itu, admin menginput data pengiriman dan detail paket ke dalam sistem. Alur berpindah ke sistem JNT yang menerima input data pengiriman tersebut. Lalu, sistem kemudian mengkalkulasi tarif ongkir dan menampilkan total tarifnya ke layar komputer admin.
Setelah melihat angkanya, admin menginformasikan total biaya ongkir tersebut kepada customer. Sembari menunggu informasi dari admin, customer diharapkan pada pilihan sistem pembayaran. Jika memilih cash atau bayar di tempat, customer akan membayar ongkos kirim. Namun, jika memilih DVOD atau bayar di tujuan, langkah pembayaran ini dilewati. Selanjutnya, admin memproses transaksi pembayaran dan mencetak resi atau waybill. Lalu, admin menyerahkan resi tersebut kepada customer. Di proses ini diakhiri dengan customer menerima resi yang menandakan pengiriman paket selesai. Lalu, tugas admin di tahap ini juga selesai. Selain datang langsung ke outlet, pelanggan juga bisa menggunakan proses kedua, yaitu penjemputan paket atau pick up oleh sprinter. Di proses ini juga terdapat 3 aktor yang terlibat, yaitu customer sebagai pengirim, sprinter atau kurir, dan sistem JNT. Proses ini dimulai ketika customer ingin mengirim paket via pick up. Customer menginput request pick up melalui aplikasi, lalu sistem JNT kemudian menerima request tersebut beserta data order dan pilihan pembayaran. Sistem lalu mengenerate QR code dan nomor order. Dilanjutkan dengan mencari dan mengalokasikan tugas kepada sprinter yang terdekat dengan lokasi. Setelah mendapat instruksi dari sistem, sprinter menerima tugas dan menuju lokasi. Setibanya di sana, sprinter melakukan scan QR code langsung dari HP customer. Pada tahap ini, customer menunjukkan QR code tersebut sekaligus menyerahkan paketnya. Sama seperti proses sebelumnya, terdapat pemilihan metode pembayaran. Jika cash, customer membayar ongkos kirim saat itu juga. Dan jika DVOD, langkah ini dilewati. Setelah paket dan pembayaran diselesaikan, proses dari sisi customer pun selesai. Kembali ke sisi sprinter, setelah menerima paket, ia melakukan konfirmasi di aplikasi bahwa paket berhasil dijemput. Interaksi ini memicu sistem JNT untuk langsung mengupdate status pelacakan menjadi telah dijemput. Terakhir, sprinter membawa paket tersebut kembali ke drop point, dan proses pickup ini pun resmi selesai. Terima kasih Nia. Selanjutnya saya Muhammad Zaki Waliuddin di sini akan melanjutkan ke proses ketiga, yaitu sortir dan penyerahan ke transporter. Nah, di proses ini tuh ada 3 aktor, yaitu tim transporter, staf sortir, dan sistem JNT. Nah, prosesnya dimulai dari kumpulan paket tuh sudah siap disortir. Lalu staf sortir akan memindai atau men-scan barcode resi dari setiap paket. Nah, selanjutnya sistem JNT itu akan melakukan merekam data tersebut, lalu mengupdate data tadi menjadi paket telah diproses di drop point. Nah, selanjutnya staf sortir akan menyortir paket berdasarkan kota atau wilayah tujuan, kalau Bandung ke Bandung, Jakarta ke Jakarta ya. Lalu setelahnya akan memasukkan paket-paket tersebut ke dalam karung sortir atau biasa disebut dengan bagging. Nah, lalu dilanjutkan dengan menempelkan segel atau barcode kepada karung dan sket karung-karung tersebut. Nah, selanjutnya kembali lagi ke sistem JNT. Nah, di sistemnya akan merekam data karung tersebut atau biasa disebut bagging ya, yang tadi itu. Lalu membuat manifest pengiriman barang atau surat jalan. Nah, balik lagi ke staf sortir, mereka akan menyerahkan karung tersebut kepada tim transporter. Nah, di sini juga tugas dari staf sortir sudah selesai. Nah, sebelumnya tim transporter juga sudah tiba di drop point sesuai jadwal dan menunggu serah terima paket. Setelah paket itu dikirim oleh staf sortir, mereka akan menerima karung paket beserta dengan manifest jalannya. Lalu memasukkan karung-karung tersebut ke dalam mobil atau truk armada. Lalu berangkat menuju gudang pusat atau gateway kota. Nah, di sini proses ketiga sudah selesai. Lalu lanjut ke proses keempat, inbound dan outbound di gudang pusat. Gateway asal ya. Di sini ada 4 aktor, yaitu tim transporter, petugas gateway, sistem JNT, dan armada line haul. Nah, proses itu dimulai dari tim transporter sudah tiba di gudang gateway asal. Nah, di sini mereka menyerahkan karung paket dan manifest dari drop point tadi. Setelah mengirimkan juga, tugas armada ini langsung selesai.
Nah, setelah mereka menyerahkan karung, petugas gateway itu akan menerima karung, paket, dan mencocokkan manifest tadi itu. Nah, setelahnya mereka akan membongkar karung dan memindai atau men-scan barcode inbound. Lalu lanjut ke sistem JNT. Sistemnya akan mengupdate status pelacakan paket telah diproses di poin transit, kota asal. Nah, setelah itu, petugas gateway akan menyortir paket di mesin conveyor berdasarkan kota atau provinsi. Lalu memasukkan paket-paket tersebut ke dalam karung besar khusus rute antar kota, ya, atau rebagging, dan men-scan karung tersebut. Disebut dengan outbound. Lalu, balik lagi ke sistem JNT, sistemnya akan merekam data karung tersebut, lalu membuat surat jalan atau manifest ke line haul. Balik lagi ke petugas gateway, mereka akan membuat atau meloading karung ke truk armada line haul beserta dokumen manifest terbaru. Nah, di sini armada line haul akan menerima muatan karung tersebut dari petugas gateway. Lalu mereka akan menyiapkan truk untuk pemberangkatan. Nah, di sini proses keempat sudah selesai. Lalu lanjut ke proses kelima. Di sini ada pengiriman antar kota line haul menuju gateway tujuan bound di gudang pusat, gateway asal. Nah, di proses kelima ini ada 3 aktor, yaitu armada line haul, sistem pusat, dan gateway tujuan. Nah, proses dimulai dari berangkatnya armada line haul menu. Nah, di sini mereka akan mulai perjalanan lintas kota atau provinsi. Nah, di sini juga sistem pusat itu akan memperbarui pelacakan menjadi paket sedang dikirim menuju pusat transit kota tujuan sesuai kotanya. Nah, setelah itu sistem juga akan memantau secara terus-menerus pergerakan dari armada line haul itu melalui GPS secara real time. Nah, setelah itu proses dari sistem pusat akan selesai. Nah, lanjut baik lagi kita ke armada line haul. Di sini mereka tiba di area dock atau gateway tujuan. Nah, di sini juga akan menginformasikan kepada gateway tujuan bahwa mereka tuh sudah datang di kota asal. Nah, setelah tiba tadi, armada line haul itu akan menyerahkan muatan karung dan surat jalan tadi kepada petugas gateway tujuan. Proses dari armada line juga di sini akan selesai. Nah, setelah menyerahkan muatan tadi, gateway tujuan itu akan menerima muatan karung dan memverifikasi dokumen surat jalan dari line haul. Setelahnya, paket berhasil diterima di kota tujuan dan siap untuk dibongkar. Nah, proses dari gateway tujuan dan proses dari proses kelima ini sudah selesai. Lalu lanjut ke proses keenam. Oke, kita lanjut ke proses keenam, yaitu sortir di gudang pusat gateway tujuan. Nah, di sini ada 4 aktor, yaitu armada line haul, petugas gateway tujuan, sistem JNT, dan armada distribusi. Nah, kita melanjutkan proses yang sebelumnya ya. Di sini dimulai dari armada line haul. Nah, mereka tiba di area bongkar muat loading dock gateway tujuan. Nah, di sini mereka akan menyerahkan muatan karung berisi paket dan surat jalan line haul. Setelah mengirimkan muatan berisi paket tersebut, tugas dari line haul ini akan selesai. Nah, lanjut ke petugas gateway tujuan, mereka akan menerima kedatangan truk line haul dan membongkar karung berisi paket tersebut dan mencocokkan dokumen-dokumennya. Lalu memindai atau men-scan barcode inbound dari setiap paket. Nah, di sini sistem JNT juga akan merekam data tersebut. Lalu mengupdate status paketnya menjadi paket telah tiba di pusat transit kota tujuan. Lalu petugas gateway akan menyortir paket tersebut berdasarkan area drop point-nya, kecamatan atau kelurahan tujuan, lalu memasukkan paket tersebut ke dalam karung distribusi per wilayah dan men-scan karung baru outbound. Sistem JNT juga setelah itu akan merekam data karung distribusi itu, lalu membuat dokumen distribusi dan surat jalannya. Setelahnya, petugas gateway akan memuat karung yang berisi paket tersebut ke dalam mobil armada
beserta dengan surat jalannya. Lalu di sini proses dari petugas gateway itu telah selesai, dilanjutkan dengan tugas dari armada distribusi. Mereka akan menerima muatan karung berisi paket dan surat jalan dari petugas gateway tadi. Lalu akan berangkat menuju drop point tujuan kecamatan, tergantung kecamatannya. Nah, proses di sini yang keenam sudah selesai, lalu akan dilanjut proses ketujuh oleh teman saya. Terima kasih Jaki. Saya Muhammad Alif Lagifari akan melanjutkan presentasi ke proses 7, yaitu penerimaan di drop point tujuan dan pengiriman ke pelanggan. Pada proses ini terdapat 5 aktor yang terlibat, yaitu armada distribusi, admin drop point, sistem GNT, sprinter, dan customer. Proses dimulai dari line armada distribusi. Mobil box tiba di drop point agen kecamatan, lalu menyerahkan karung distribusi dan surat jalan kepada admin drop point. Setelah penyerahan ini, tugas mobil distribusi dinyatakan selesai. Di sisi admin drop point, mereka menyiapkan area penerimaan, lalu menerima karung dan membongkarnya. Admin kemudian memindai atau scan barcode inbound setiap paket satuan. Data scan ini langsung ditangkap oleh sistem GNT yang memperbarui status pelacakan menjadi paket telah tiba di drop point daerah tujuan. Admin kemudian menyortir paket satuan tersebut berdasarkan rute masing-masing sprinter, lalu menyerahkan tumpukan paket tersebut kepada sprinter. Tugas admin di tahap ini selesai. Selanjutnya, sprinter menerima tumpukan paket dan melakukan scan barcode paket yang akan dibawa atau scan delivery outbound. Sistem merespon dengan mengupdate status menjadi paket sedang dibawa oleh kurir atau sprinter. Sprinter kemudian melakukan perjalanan ke alamat tujuan. Setibanya di sana, sprinter menyerahkan paket kepada customer penerima dan meminta bukti penerimaan berupa tanda tangan atau foto di saat yang sama. Customer menerima paket tersebut dan memberikan konfirmasi. Terakhir, sprinter menginput status pengiriman berhasil atau POD, proof of delivery, di aplikasi smartphone kurir. Sistem GNT menutup proses ini dengan memperbarui status pelacakan menjadi terkirim atau delivered. Dan tugas pengiriman pun sukses diselesaikan. Lalu apa jadinya jika paket gagal kirim atau bermasalah? Kita masuk di proses 8, yaitu penanganan paket gagal kirim atau return. Proses ini melibatkan kolaborasi pelanggan, customer service, drop point seller, dan bagian finance. Alur diawali dari pelanggan yang mengajukan return barang dan mengisi form return. Laporan ini masuk ke customer service yang kemudian melakukan pengecekan data. Di sini ada gateway keputusan. Apakah pengajuan tersebut valid? Jika tidak valid, pengajuan return langsung ditolak dan proses selesai. Jika valid, customer service akan menjadwalkan pengambilan barang. Berdasarkan jadwal tersebut, kurir drop point datang untuk mengambil barang. Ada pengecekan lagi. Apakah pelanggan di tempat? Jika tidak ada, kurir menginput data kendala ke sistem dan akan kembali mengambil barangnya di lain waktu. Jika pelanggan ada, kurir mengambil paket dan mengembalikan barang tersebut ke pihak seller. Setelah menerima return, pihak seller melakukan pengecekan fisik barang. Dapat gateway pengecekan apakah barang yang dikembalikan sama dengan yang dikirim. Jika ternyata barangnya berbeda, customer service akan menengahi untuk mencari tahu siapa yang salah. Jika pelanggan yang salah, return ditolak. Namun jika seller yang salah, seller bisa menukar model barangnya. Dan itu harus. Sedangkan jika pengecekan seller menyatakan barang sesuai atau sama, maka laporan harus diteruskan ke bagian finance. Finance kemudian melakukan pengembalian dana dan pelanggan akhirnya menerima dana tersebut sebagai tanda proses returnnya selesai. Kita masuk ke proses 9, yaitu rekonsiliasi atau penyetoran uang COD.
Proses ini sangat penting untuk memastikan arus kas aman dan melibatkan dua aktor, kurir ekspedisi dan admin cabang. Proses ini dimulai dari event kurir yang telah selesai melakukan pengiriman COD dan menerima uang tunai dari pelanggan. Sampainya di cabang, kurir menyerahkan uang COD tersebut kepada admin. Admin menerima uang tersebut dan langsung melakukan pengecekan pembukaan di sistem. Pada tahap ini terdapat sebuah gateway pencocokan. Apakah jumlah uang fisiknya sesuai dengan data di sistem? Jika uangnya ternyata kurang atau tidak sesuai, admin akan meminta konfirmasi ulang kepada kurir. Kurir kemudian wajib memberikan konfirmasi atau penjelasan, lalu kembali menyerahkan kekurangan uang tersebut kepada admin untuk dicek ulang. Namun, jika sejak awal jumlah uangnya sudah sesuai dengan data sistem, admin akan langsung menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan. Setelah penyetoran berhasil, proses rekonsiliasi COD pun dinyatakan selesai dengan aman. Selanjutnya, di proses 10 kita membahas layanan pelanggan dan klaim asuransi. Aktor yang terlibat adalah customer service, dan finance. Proses dimulai ketika customer menemui masalah pada paketnya lalu mengajukan komplain. Dan melengkapi data bukti. Laporan ini diterima oleh customer service yang bertugas melakukan verifikasi data. Ada gateway pengecekan di sini. Apakah data lengkap? Jika tidak lengkap, CS akan meminta kelengkapan data kembali kepada customer. Jika data sudah valid dan lengkap, CS akan meneruskan klaim tersebut ke bagian finance. Di tahap berikutnya, bagian finance meninjau klaim asuransi tersebut. Terdapat gateway keputusan apakah klaim disetujui. Jika tidak disetujui, finance memberikan alasan penolakan, lalu CS memberitahukannya kepada customer, dan klaim menyatakan ditolak. Sebaliknya, jika klaim disetujui, finance akan menghitung nilai ganti rugi dan melakukan pembayaran klaim ke rekening customer. CS kembali bertugas memberitahukan kabar baik ini kepada customer, dan proses ini berakhir dengan klaim asuransi diterima oleh customer. Selanjutnya, sisa proses operasional back office lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Falah. Silakan, Mas Falah. Terima kasih Gifar, saya Muhammad Nurfal Aksal Pratama dan saya akan menutup analisis proses bisnis ini dengan membedah 4 proses pendukung atau back office JNT Express. Kita mulai dari proses 11, yaitu pelacakan paket, tracking, dan tracing cek resi. Di proses ini yang sangat familiar bagi kita ini hanya ada 2 aktor utama, pengirim atau penerima, dan sistem JNT. Proses dimulai dari sisi pengirim atau penerima yang masuk ke website ekspedisi, lalu menginput nomor resi yang ingin dilacak. Input mengirimkan request ke sistem JNT yang langsung melakukan pengecekan resi di database. Di dalam sistem terdapat sebuah gateway validasi. Apakah data resi tersebut ada? Jika tidak ada, sistem akan mengirim pesan error sehingga di layar pelanggan muncul keterangan resi tidak ada, dan pelanggan harus kembali ke tahap input resi. Namun jika data resi ada, sistem akan merespon dengan menampilkan informasi sehingga lokasi paket terkini muncul di layar pelanggan dan proses pelacakan pun selesai. Beralih ke proses 12, manajemen insentif dan pengajian kurir, HR, dan payroll. Proses internal ini melibatkan kolaborasi 4 aktor. Yang pertama sistem JNT, admin keuangan, sprinter, kurir. Yang keempat sistem bank. Proses ini berjalan otomatis dan diawali oleh event akhir periode cut off bulanan. Di dalam sistem JNT, sistem bekerja otomatis.
merekap data pod atau bukti pengiriman yang berhasil dari tiap kurir, lalu mengkalkulasi besaran gaji pokok beserta insentif keberhasilan kirimnya. Alur kemudian turun ke admin. Keuangan yang bertugas menerima laporan rekapitulasi gaji tersebut sistem. Admin memvalidasi dan menyetujui dokumen pengajian, lalu mengeksekusi transfer dana atau payroll. Eksekusi ini mengirimkan instruksi ke LAN sistem bank. Bank menerima instruksi transfer dari perusahaan, lalu memproses pendistribusian dana langsung ke rekening tujuan para kurir. Gaji masuk. Ketika transfer ini diproses, siklus di bank selesai dan sprinter atau kurir menerima notifikasi gaji masuk di HP mereka. Siklus pengajian pun resmi selesai. Selanjutnya proses 13, manajemen armada dan route flight dan routing manajemen. Proses operasional ini terjadi di pusat transit atau gateway dengan 3 aktor utama, yaitu sistem pusat, admin dispatcher, dan supir line haul. Proses ini sangat adaptif dimulai ketika sistem pusat merekam adanya peningkatan volume karung paket yang menumpuk untuk rute kota tertentu, misalnya kota Surabaya. Sistem kemudian otomatis memunculkan alert atau peringatan kebutuhan tambahan armada ke layar komputer. Admin dispatcher mengambil tindakan dengan menganalisis ketersediaan truk dan supir yang sedang standby. Setelah mendapat armada yang pas, dispatcher membuat surat perintah jalan SPJ dan menentukan rute di dalam sistem. Terus dari sini alur terpecah menjadi 2 tugas paralel. Yang pertama yaitu sistem menyimpan data SPJ sebagai rekap digital dan penjadwalan dispatcher selesai. Dan kedua, instruksi dikirimkan ke superline haul yang terpilih beralih ke line supir. Supir menerima notifikasi jadwal keberangkatan beserta dokumentasi SPJ digital di aplikasinya. Supir kemudian melakukan pengecekan fisik truk seperti mesin, ban, dan bensin. Setelah semuanya aman, truk siap merapat ke loading dock dan proses ini akan bersambung langsung ke proses 4 yang telah dijelaskan oleh Jaki sebelumnya. Terakhir proses 14 yaitu manajemen inventaris drop point atau pengadaan barang. Proses ini memastikan stok resi, lakban atau kertas di cabang tidak pernah habis. Ada 3 aktor di sini: admin drop point, sistem JNT, dan admin gudang logistik. Alurnya diawali di drop point. Admin mengecek formulir purchase kebutuhan barang, menginput formulir purchase permintaan barang di sistem internal JNT. Admin kemudian beralih ke posisi menunggu barang dikirim. Input data ini masuk ke sistem JNT pusat yang langsung meneruskan daftar permintaan tersebut ke layar komputer. Admin gudang logistik di pusat logistik. Admin membaca daftar permintaan tersebut dan mengecek ketersediaan stok. Setelah barang tersedia, admin menyiapkan dan mengemas barang-barang operasional seperti kertas, lakban, dan lain-lain. Admin gudang lalu menyerahkan paket tersebut kepada kurir internal untuk dikirim ke drop point yang meminta, dan tugas gudang pusat selesai.
Setelah paket sampai di cabang, admin drop point menerima kiriman barang operasional tersebut. Terakhir, admin memperbarui data jumlah stok inventaris di sistem cabang, sehingga inventaris kembali penuh dan seluruh proses pengadaan pun selesai dengan sempurna. Dari ke-14 diagram BPMN yang telah kelompok kami paparkan, terlihat jelas bahwa PT Global Jet Express atau JNT memiliki proses bisnis yang sangat terstruktur dan terintegrasi dengan baik. Mulai dari tahap awal penerimaan paket hingga sampai ke tangan pelanggan akhir. Kunci utama efisiensi mereka terletak pada pemanfaatan teknologi informasi yang cerdas, seperti sistem pelacakan real-time dan manajemen logistik yang terpusat. Selain itu, sinergi yang kuat antar divisi mulai dari tim operasional, customer service, hingga kurir di lapangan menjadi faktor penentu lancarnya seluruh proses bisnis ini. Secara keseluruhan, kecepatan distribusi dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi inilah yang membuat JNT mampu terus bersaing secara kompetitif di dunia jasa pengiriman. Demikian presentasi dari kelompok 7 kelas 04 Sispe 007 mengenai analisis proses bisnis JNT Express. Kami berharap penjelasan kami dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan, atau penyampaian materi dalam video ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Nia Nimatul Maula, mewakili rekan-rekan kelompok 7, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.